semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi kita yang kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Zahra. Metabolisme itu dibagi menjadi dua, Bu. Ada katabolisme dan anabolisme. Ya, betul Zahra. Selanjutnya, apa pengertian dari katabolisme dan anabolisme? Pengertian katabolisme dan anabolisme itu apa ya, Fakih? Kalau katabolisme, penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Kalau anabolisme, penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks. Bagus, Fakih. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Zahra. Katabolisme merupakan reaksi eksergonik, yaitu reaksi yang melepaskan energi. Sedangkan anabolisme adalah reaksi endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan energi. Ya, terima kasih Zahra jawabannya. Baik, pernyataan dari Fakih dan Zahra sudah benar ya. Nah, selanjutnya coba sebutkan contoh dari katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme, contohnya respirasi, Bu. Kalau anabolisme, contohnya fotosintesis. Ya, betul Bunga. Hari ini kita akan membahas tentang respirasi terlebih dahulu ya. Ada yang tahu apa itu respirasi? Bernapas, Bu. Pernapasan dalam, Bu. Oke, kita akan bahas bersama ya. Sebelumnya ada yang bisa bantu Ibu untuk berdiri di tempatnya? Ayo, Bu. Ya, silakan Fakih, boleh berdiri di tempat. Selanjutnya yang lain, tolong perhatikan ya. Ibu minta tolong untuk Fakih berlari di tempat. Nah, setelah berlari di tempat tadi, apa yang terjadi sama Fakih? Capek, Bu. Ngos-ngosan, Bu. Ya, capek kan? Nah, jadi saat bernafas itu pasti ada yang dihirup dan dihembuskan, bukan? Iya, Bu. Jadi yang dihirup itu adalah oksigen dan yang dihembuskan adalah CO2 atau karbon dioksida. Oke, baiklah, akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi saat bernafas itu oksigen yang dihirup kemudian masuk ke paru-paru yang tepatnya diterima oleh alveolus, kemudian berdifusi ke pembuluh darah dan selanjutnya akan dibawa oleh sel darah menuju seluruh jaringan dan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kemudian kemudian ia beroksidasi untuk melakukan pembakaran makanan yang kemudian akan menghasilkan energi gitu. Jadi sebenarnya apakah pernafasan dan respirasi itu sama? Berbeda, Bu, karena kalau pernafasan adalah pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida, sedangkan respirasi adalah pembakaran makanan yang dibantu oleh oksigen untuk menghasilkan energi. Iya, betul sekali Zahra. Jadi kita ulang kembali ya. Pernafasan adalah pertukaran O2 dengan CO2. Sedangkan respirasi adalah
pembakaran makanan atau nutrisi di dalam tubuh yang dibantu oleh O2 untuk menghasilkan energi. Nah, selain itu, pernafasan dan respirasi juga dibedakan dari prosesnya. Nah, kalau pernapasan itu merupakan proses mekanik, yaitu proses yang dilakukan secara sadar. Sedangkan respirasi merupakan proses kimiawi yang dilakukan secara tidak sadar. Jadi seperti itu ya. Nah, harapan saya kita mempelajari proses respirasi ini adalah agar kita semua dapat memahami, mengetahui proses respirasi secara kimiawi di dalam tubuh kita. Baik, Bu. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Ya, jadi kita sudah mengetahui ya bahwa respirasi dan pernafasan merupakan sesuatu hal yang berbeda, tetapi keduanya memiliki peranan pentingnya masing-masing di dalam tubuh kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, adakah yang bisa merangkum atau menjelaskan kembali materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Zahra. Metabolisme itu dibagi menjadi dua, katabolisme dan anabolisme. Contoh katabolisme itu adalah respirasi dan contoh anabolisme itu adalah fotosintesis. Terus perbedaan pernafasan dan respirasi. Kalau pernafasan itu pertukaran CO2 dengan O2, sedangkan respirasi adalah pembakaran makanan yang dibantu O2 untuk menghasilkan energi. Ya, betul. Terima kasih Zahra. Baiklah, dari pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya dan dari pembelajaran hari ini, saya telah membuat rangkuman agar teman-teman lebih mudah untuk memahami pelajaran hari ini. Jadi hari ini kita telah membahas tentang metabolisme sel. Metabolisme sel dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Ya, katabolisme sendiri adalah pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Selanjutnya, anabolisme adalah penyusunan kembali senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Selanjutnya, contoh katabolisme adalah respirasi. Sedangkan contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Yang kita telah pelajari adalah perbedaan antara pernafasan dan respirasi. Pernafasan merupakan pertukaran antara O2 dengan CO2. Sedangkan respirasi adalah pembakaran zat makanan yang dibantu oleh O2 atau oksigen yang menghasilkan energi. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup, Bu. Ya, sekarang saya akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah yang dikerjakan secara individu. Kemudian akan dikumpulkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Kerjakan uji kompetensi bab 2, pilihan ganda dengan esainya. Pokoknya dari poin A, B, C, D, dan F. Baik, Bu. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sepertinya sudah dapat dimengerti dengan baik. Diingatkan kembali untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu kompetensi bab 2. Dan diminta untuk mencari sumber referensi lain dari berbagai referensi seperti jurnal, e-book, dan lain-lain agar menambah ilmu pengetahuan kalian. Baik, Bu. Baiklah, kita akhiri bersama-sama pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.